Kisah anak yang hilang di taman. Malam itu udara terasa lembab, seakan hujan baru saja lewat. Sekelompok remaja Rina, Fikri, Andi, dan Lela berjalan menyusuri jalanan sepi menuju sebuah taman bermain tua di pinggir kota. Taman itu sudah lama ditutup, penuh karat dan rumput liar yang menutupi wahana. Warga sekitar menyebutnya taman terlarang, karena di sanalah bertahun-tahun lalu terjadi kasus mengerikan. Anak-anak kecil yang bermain sore hari tidak pernah pulang dan ditemukan tewas mengenaskan beberapa minggu kemudian. "Kau yakin mau masuk, Rin?" bisik Lela sambil menggenggam senter. Katanya di sini sering terdengar suara anak kecil ketawa, padahal nggak ada siapa-siapa. Rina tersenyum miring, pura-pura berani. "Justru itu seru, kita buktikan aja. Semua cerita hantu itu cuma omong kosong." Gerbang besi tua taman berderit keras saat mereka dorong. Angin malam membuat ranting pohon bergoyang, menimbulkan suara berisik seperti bisikan. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Mainan yang dulu penuh tawa kini jadi saksi bisu perosotan berkarat komedi putar yang berhenti di tengah putaran, dan ayunan yang bergoyang pelan seakan sedang dimainkan oleh seseorang yang tak terlihat. "Andi, jangan bercanda ya," kata Fikri saat melihat ayunan bergerak sendiri. Tapi Andi mengangkat tangan. "Aku nggak nyentuh, sumpah." Mereka berdiri, diam. Ayunan itu terus berderit, makin lama makin kencang. Dari kejauhan terdengar suara tawa kecil, renyah, seperti anak-anak yang bermain. Namun, saat senter diarahkan, tidak ada siapapun di sana. "Gila, kalian dengar nggak?" Suara Lela mulai bergetar. "Itu ketawa anak kecil kan, Balems?" Mereka menjawab. Sebuah bola karet lusuh bergulir pelan ke arah mereka. Bola itu berhenti tepat di kaki Rina. Ia menelan ludah, lalu menanduk. Ternyata ada noda coklat kemerahan menempel di permukaan bola itu. Jantung mereka berdetak kencang. "Udah, kita balik aja," kata Fikri cepat. Tapi Rina yang penasaran melangkah lebih jauh ke dalam taman. Kalau cuma begini doang, nggak serem. Mungkin ada anak-anak liar yang suka main ke sini. Namun, langkah Rina terhenti ketika senter menyinari perosotan tua. Di ujungnya, ada bekas noda hitam pekat yang menempel, seperti darah yang sudah lama mengering. Di sisi lain, komedi putar yang tadinya diam, tiba-tiba bergerak pelan, seolah seseorang mendorongnya. Keheningan pecah saat terdengar suara berbisik lirih di telinga Lela. "Main sama kami." Lela menjerit dan langsung berlari keluar taman, diikuti yang lain. Tapi sebelum benar-benar keluar, Rina menoleh sekali lagi. Dari balik bayangan, ia melihat sosok anak kecil berdiri di dekat ayunan. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Ayunan terus berderit, dan tawa anak-anak kembali terdengar, makin keras, mengiringi langkah mereka yang panik. Mereka berhasil keluar dari taman itu malam itu, tapi masing-masing tahu suara tawa itu masih terus mengikuti, bahkan ketika mereka sudah jauh dari gerbang. Sejak malam itu, keempat remaja itu tidak bisa tenang. Bayangan taman bermain terbengkalai terus menghantui pikiran mereka. Lela bahkan tidak berani tidur sendirian. Ia bersumpah masih mendengar bisikan lirih di telinganya setiap kali memejamkan mata. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul di warung kopi dekat rumah Rina. Andi membuka percakapan, mencoba bersikap santai, meski jelas-jelas wajahnya pucat. "Kalian sadar nggak? Malam itu, ayunan dan komedi putar nggak mungkin bisa bergerak sendiri kalau bukan ada angin kencang. Tapi aku nggak ngerasa ada angin sekencang itu." Fikri mengangguk. "Dan bola yang menggelinding itu, aku yakin nggak ada orang lain di taman. Jadi,
Siapa yang lempar? Suasana jadi hening. Leila menandok. Kedua tangannya gemetar. Aku dengar mereka, anak-anak itu. Mereka bisik. Suruh aku main sama mereka. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rina, yang biasanya paling berani, juga tidak bisa memungkiri apa yang ia lihat. Aku melihat sosok anak kecil di dekat ayunan. Mukanya ia terdiam, mencoba mencari kata. Mukanya bukan kayak manusia. Semua saling pandang. Meski takut, rasa penasaran mereka justru semakin besar. Mereka sepakat untuk mencari tahu sejarah taman itu. Malam berikutnya, mereka nekat kembali. Kali ini dengan kamera ponsel untuk merekam bukti. Gerbang besi berderit lagi saat mereka dorong. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyambut, seperti ada sesuatu yang menunggu mereka. Senter Rina menyinari perosotan. Bekas noda hitam yang ia lihat kemarin masih ada. Bahkan lebih jelas, seperti bercak darah yang sudah lama mengering. Fikri mendekat, mencoba memotret. Namun saat kamera mengklik, bayangan samar terlihat di layar seperti tubuh mungil berbaring di ujung perosotan. Andi, kau lihat itu? Suara Fikri bergetar. Tapi saat ia menoleh, bayangan itu sudah menghilang. Mereka melanjutkan langkah ke arah komedi putar. Mainan berkarat itu tiba-tiba berderet, berputar pelan tanpa ada yang menyentuhnya. Dari balik kegelapan terdengar suara tawa anak-anak. Kali ini lebih jelas, lebih banyak. Seperti ada beberapa anak yang bermain bersamaan. Tiba-tiba, sebuah balon merah melayang dari arah ayunan, bergerak pelan mendekati mereka. Balon itu berhenti tepat di depan Leila. Seakan ada tangan kecil yang mengulurkannya. Ambil, main sama kami. Suara kecil itu terdengar lagi. Kini bukan bisikan samar, melainkan jelas di telinga mereka. Leila menjerit histeris dan menjatuhkan senter. Saat senter tergeletak di tanah, cahayanya menyorot sesuatu. Bekas telapak tangan kecil penuh tanah berjejer di pasir, seolah anak-anak itu masih berkeliaran di sekitar mereka. Panik, mereka berlari keluar taman untuk kedua kalinya. Namun, malam itu ketika masing-masing kembali ke rumah, keanehan baru mulai terjadi. Di kamar Rena, ia mendengar suara berisik rantai ayunan dari luar jendela. Di rumah Leila, balon merah yang sama tergeletak di depan pintu kamarnya. Dan di ponsel Fikri, saat ia membuka foto yang ia ambil di taman, tubuh mungil yang tadi samar kini tampak lebih jelas. Seorang anak kecil dengan wajah penuh luka menatap lurus ke arah kamera. Sejak kunjungan kedua ke taman itu, keadaan semakin memburuk. Gangguan tidak hanya muncul di malam hari, tapi juga siang bolong. Andi yang biasanya paling cuek, kini jadi yang paling gelisah. Saat berada di sekolah, ia mendengar suara tawa anak-anak dari arah toilet kosong. Ketika diperiksa, tidak ada siapapun. Tapi di cermin, ia melihat bayangan anak kecil berdiri di belakangnya, menunduk, lalu menghilang begitu saja. Sementara itu, Leila mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia selalu berada di taman bermain itu. Ayunan bergerak sendiri, komedi putar berputar, dan anak-anak berwajah pucat mengelilinginya sambil berkata lirih, "Main sama kami, main." Selamanya, ia selalu terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin, dan di tangannya ada bekas noda tanah yang entah dari mana asalnya. Rina, meski berusaha tegar, tidak bisa mengabaikan apa yang ia alami. Dari jendela kamarnya, setiap tengah malam, ia melihat ayunan taman bermain itu bergerak. Padahal, jarak dari rumahnya ke taman cukup jauh. Mustahil ia bisa melihat dengan jelas, kecuali kalau memang sosok-sosok itu ingin memperlihatkan diri. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Setelah mereka kembali dari taman, mereka berkumpul di rumah Fikri, mencoba menenangkan diri. Namun suasana jadi semakin mencekam. Dari luar rumah, terdengar suara bola karet memantul duk, duk, duk berulang kali. Padahal jalanan sepi. "Kalian dengar itu?" bisik Fikri
dengan wajah pucat. Bola itu bergulir, masuk lewat pintu yang setengah terbuka. Bola lusuh yang sama seperti yang mereka lihat di taman, tercoreng noda merah kecoklatan di permukaannya. Andi dengan nekat menendang bola itu keluar rumah. Tapi begitu bola itu berhenti di teras, ia mendengar suara anak kecil memanggil namanya pelan. "Andi, ayo ikut main." Semua langsung merinding. Mereka berusaha mengabaikan hingga akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun esok paginya kabar mengejutkan datang. Andi tidak masuk sekolah. Orang tuanya mengatakan ia tidak pernah pulang semalam. Yang lebih menyeramkan, di depan gerbang taman bermain yang terbengkalai itu, warga menemukan sepatunya tergeletak sendirian. Tidak ada jejak darah, tidak ada tanda perlawanan, hanya sepasang sepatu milik Andi. Seolah ia berjalan masuk ke dalam taman dan tidak pernah keluar lagi. Rina, Fikri, dan Lela panik. Mereka sadar arwah anak-anak di taman itu tidak hanya ingin menakut-nakuti, mereka ingin menambah teman baru. Dan Andi mungkin sudah menjadi korban pertama. Di malam itu juga, saat Lela mencoba tidur, ia mendengar suara bisikan yang sama di telinganya. Lebih jelas dari sebelumnya. "Sekarang, giliranmu." Hilangnya Andi membuat suasana semakin mencekam. Polisi sempat melakukan pencarian, tapi hasilnya nihil. Mereka hanya menemukan sepatunya di depan gerbang taman bermain yang sudah berkarat. Anehnya, taman itu tidak diperiksa lebih jauh. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat orang enggan masuk. Rina, Fikri, dan Lela tidak bisa diam. Mereka tahu jawabannya ada di dalam taman itu. Malam itu, meski takut, mereka berkumpul di rumah Rina untuk menyusun rencana. "Aku yakin anak-anak itu bukan cuma hantu," kata Rina pelan. "Mereka korban dari sesuatu yang terjadi di taman ini." Fikri mengangguk. Ia sempat mendengar desis-desis dari tetua kampung. Dulu, penjaga taman yang dikenal ramah ternyata menyimpan rahasia mengerikan. Konon, dialah pelaku penculikan dan pembunuhan anak-anak yang hilang. Tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Kalau benar begitu, gumam Lela dengan suara bergetar. Mungkin mayat mereka dikubur di taman itu, dan roh mereka masih terjebak di sana. Dengan tekad bulat, mereka bertiga kembali ke taman malam itu, membawa sekop dan senter. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seakan taman itu sudah menunggu kedatangan mereka. Begitu masuk, suasana hening, hanya terdengar suara derit ayunan yang bergerak perlahan. Mereka menuju area yang paling sering terdengar suara ayunan tua di tengah taman. Tanah di bawah ayunan itu terlihat gembur, berbeda dari sekitarnya. Dengan gemetar, Fikri mulai menggali. Sekopnya menancap ke tanah, menimbulkan suara berat. Baru beberapa kali cangkul, tercium bau busuk menusuk hidung. Bau yang tidak asing. Bau kematian, ya Tuhan. Rina menutup mulutnya. Dari dalam tanah muncul sesuatu yang menyeramkan. Tulang kecil dengan sisa kain anak-anak yang sudah membusuk. Lela menjerit, menjatuhkan senternya. Dan saat cahaya bergoyang, mereka melihat sesuatu lebih mengerikan. Bayangkan anak-anak kecil berdiri di sekitar mereka. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan mulut mereka tersenyum lebar. "Kami dikubur di sini." Suara mereka terdengar bersamaan, bergema di seluruh taman. Tiba-tiba, ayunan bergoyang sendiri semakin kencang. Komi diputar berderit seakan berputar dengan kecepatan penuh. Dan tanah di sekitar mulai retak kecil-kecil, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Rina, Fikri, dan Lela terpaku. Mereka baru sadar, roh-roh itu tidak hanya ingin menunjukkan kebenaran, mereka ingin balas dendam. Dan untuk melakukannya, mereka butuh lebih banyak korban. Suara tawa anak-anak itu kembali terdengar, kali ini bercampur dengan tangisan pilu. Senter bergetar di tangan Fikri. Dalam cahaya redup, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Di antara bayangan anak-anak itu, berdiri sosok yang ia kenal. "Andi," bisik Fikri. Tapi wajah Andi sudah bukan lagi wajah manusia. Pucat, matanya hitam legam, dan bibirnya tersenyum seperti anak-anak lainnya. Ayai mengangkat tangan, seolah mengajak mereka ikut masuk ke dalam tanah yang terbuka. Rina, Fikri dan Lela berdiri kaku di bawah ayunan tua itu. Tanah yang mereka gali semakin terbuka, menyingkap tulang belulang kecil yang bercampur dengan kain anak-anak yang membusuk. Di sekeliling mereka banggen anak-anak semakin banyak, menatap dengan mata kosong dan senyum yang menusuk hati. Di antara mereka, Andi berdiri, tubuh Niakoku, wajahnya pucat pasi. Ia mengangkat tangan, seakan mengundang teman Temonia untuk bergabung. Suaranya lirih, tapi jelas. "Ayo, main sama kami selamanya." Rina mencoba mundur, tapi kakinya berat, seakan ditahan sesuatu dari dalam tanah. Lela menangis histeris, sementara Fikri mencoba menariknya. Namun semakin mereka berusaha kabur, semakin keras suara tawa itu bergema. Taman bermain yang terbengkalai itu seakan hidup kembali. Komedi berputar kencang dengan sendirinya. Perosotan berguncang, bahkan kursi-kursi tua bergerak. Seolah roh anak-anak itu menghidupkan kembali tempat kematian mereka. Tiba-tiba, salah satu ayunan kosong bergerak liar dan tali karatnya melilit leher Lela. Ia menjerit, tubuhnya terangkat, lalu ditarik ke dalam kegelapan tanpa sempat diselamatkan. Suaranya hilang, digantikan dengan tawa anak kecil yang menggema. Lela, Rena menjerit, tapi yang terdengar hanya suara berderit dari besi tua. Fikri menarik Rina, mencoba kabur ke gerbang. Namun, tanah di depan mereka retak, dan dari celahnya muncul tangan-tangan kecil yang mencengkeram kaki Fikri. Ia terseret jatuh, tubuhnya ditarik ke dalam tanah bersama tulang belulang yang berserakan. Jeritannya terhenti begitu kepalanya tertelan. Kegelapan, kini hanya Rina yang tersisa. Ia berlari sekuat tenaga, matanya dipenuhi air mata, napasnya tersengal. Gerbang besi sudah terlihat di depan. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara tawa anak-anak. Kali ini sangat dekat. Tepat di belakang telinganya, Rina menoleh. Sosok Andi berdiri di sana, tersenyum dengan gigi yang tajam, matanya hitam kelam. Di sekelilingnya, puluhan anak-anak lain berbaris. "Kau nggak bisa pergi, Rina. Sekarang kau bagian dari permainan kami." Sebelum sempat berteriak, semua cahaya senter padam. Taman itu kembali gelap gulita. Yang tersisa hanyalah suara ayunan, berderit, dan tawa anak-anak kecil yang menggema di malam hari. Keesokan paginya, warga menemukan gerbang taman terbuka. Di tanah dekat ayunan, ada 3 benda yang tergeletak. Sebuah senter rusak, sepasang sepatu, dan balon merah yang sudah kempis. Tidak ada tanda keberadaan Rina, Fikri, maupun Lela. Mereka menghilang, sama seperti anak-anak lain yang pernah menjadi korban taman itu. Dan sejak malam itu, suara tawa anak-anak terdengar lebih ramai dari sebelumnya, seakan jumlah mereka telah bertambah. Dan cerita pun